Indonesia Timur menawarkan keindahan alam yang tiada tara. Laut Flores dengan gugusan pulau-pulau seolah mengantarkan kami ketika mengunjungi indahnya Pulau Padar. Pesona komodo sebagai hewan purba tidak akan bisa dijumpai di belahan bumi manapun. Lalu, cantiknya Pink Beach dengan pasir halus kemerahan. Bersama Anindya Trip, mari mengenal Indonesia lebih dekat. Hari masih gelap ketika kami beranjak dari hotel. Jalanan kota Labuan Bajo masih sepi. Setibanya di Kampung Ujung, kami mampir sejenak untuk membeli sarapan. Kampung Ujung merupakan pusat kuliner di kota Labuan Bajo. Kami membeli nasi kuning. Harga sebungkusnya Rp10.000 dengan lauk telur ayam. Jika teman-teman ingin tambahan lauk seperti ikan atau ayam, maka harganya Rp15.000. Kami bergegas ke dermaga Bintang Timur. Disinilah titik kumpul kami untuk memulai trip open deck Pulau Komodo dan sekitarnya. Sembari menunggu wisatawan lainnya, kami sarapan terlebih dahulu. 20 menit berselang, Kak Dovas, salah satu ABK yang akan memandu perjalanan kami, mempersilahkan untuk naik ke atas boot. Tepat pukul 6:30, semua penumpang telah bersiap di atas boot. Sebelum berangkat, Kak Dovas menjelaskan mengenai rundown trip mulai pagi hingga sore nanti. Dan kakak-kakak semuanya bisa panggil saya Dovas. Saya di sini yang akan menemani kakak-kakak semuanya selama trip kita Manasika Komodo nanti. Dan saya akan menjelaskan kembali tentang destinasi kita hari ini, ya. Hari ini kita mempunyai 4 destinasi. Yang pertama Pulau Padar, kedua Pulau Komodo, ketiga Pink Beach, dan yang terakhir Manta Point. Oke, yang pertama kita akan berlayar ke Pulau Padar. Dari sini ke Pulau Padar. Destinasi pertama yang akan kami kunjungi adalah Pulau Padar. Kapasitas boat ini adalah 20 orang. Saat kami berangkat, hanya terisi 7 orang saja. 2 bule dan 5 lainnya wisatawan lokal. ABK mulai memutar kemudi. Tali jangkar dirapikan. Perlahan, kami meninggalkan dermaga Bintang Timur. Di kiri dan kanan nampak puluhan kapal serta bot yang sedang bersandar. Ini merupakan kapal-kapal yang melayani sailing trip Pulau Komodo dan sekitarnya. Namun, karena saat ini bukanlah musim liburan, jadi hanya beberapa kapal saja yang berlayar. Bot mulai melaju. Oh iya, biaya sewa bot per orangnya adalah Rp600.000. Itu belum termasuk tiket masuk destinasi yang dituju, besarnya Rp200.000. Fasilitas yang didapat berupa snack, makan siang, dan juga perlengkapan snorkeling. Mengingat bot hanya menyangkut sedikit wisatawan, maka dengan leluasa kami dapat mengabadikan keindahan alam Labuan Bajo. Kadang dari bagian depan bot, kadang juga dari bagian atas bot. Sesekali kami duduk santai, bercengkrama dengan wisatawan lainnya. Secara historis Labuan Bajo berasal dari kata labuhan dan bajo. Labuhan yaitu desa yang dijadikan tempat berlabuh bagi orang-orang yang berasal dari Bajo dan Bugis, Sulawesi Selatan. Sejak saat itulah wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Labuan Bajo.
Labuan Bajo terletak di Pulau Flores, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dengan 566 pulau. Tidak mengherankan ketika kita berlayar di lautan Flores akan nampak gugusan pulau-pulau. Dari pulau kecil hingga besar, dan dari pulau tak berpenghuni hingga yang berpenghuni. Nah, yang di depan kita ini namanya Pulau Papagaran. Pulau yang cukup besar dan berpenghuni. Fasilitas umum seperti sekolah dan masjid sudah ada di sana. Hanya saja pulau tersebut belum dilengkapi dengan fasilitas wisata. Kalau yang ini namanya Pulau Pengah. Ada Pulau Pengah besar dan Pulau Pengah kecil. Pulau Pengah merupakan tempat diving dan snorkeling favorit. Bot terus melaju. Sesekali para ABK terlihat asik berjoget untuk mengisi waktu. Sekarang di hadapan kita ini adalah Pulau Rinca, pulau berpenghuni. Nama desanya adalah Desa Krora. Setelah 2,5 jam berlayar, akhirnya nampak jelas Pulau Padar di depan kami. Di kawasan Taman Nasional Pulau Komodo, Pulau Padar merupakan pulau ketiga terbesar setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Beberapa kali, bot yang kami tumpangi disalip oleh speedboat. Bot yang mengantarkan kami memang kecepatannya tidak seperti speedboat, makanya ABK sering menyebutnya sebagai slow boat. Jika menggunakan speedboat, dari dermaga ke Pulau Padar bisa ditempuh dalam 1 jam saja. Dengan slow boat, kita membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Bagusnya, menaiki slow boat kita dapat lebih leluasa menikmati keindahan alam dan gugusan pulau-pulau. Bot terus melaju, mendekat ke arah dermaga. Terlihat pula kapal-kapal wisatawan yang sedang berlayar. Ada pula keramba para nelayan. Sesaat kemudian, ABK bersiap mengaitkan tali ke dermaga sebagai tanda bahwa kita segera bersandar untuk menikmati keindahan Pulau Padar. Akhirnya, kami menginjakkan kaki di Pulau Padar. Kak Dovas langsung memandu kami menuju start point untuk trekking ke puncak Pulau Padar. Sesampainya, kita harus mendengarkan pengarahan dulu oleh petugas. Okay, good morning. Morning. Okay, I wish you welcome, yeah. Welcome to Komodo National Park, especially Padar Island. And then so today, your activity here is hiking. We will start hiking from office and we'll climb around 815 steps. With the distance 500 meters and 150 meters above sea level. And then, so before we go hiking, in here we have regulation. Please do not smoking. Do not throw rubbish. Place your rubbish, your bottle down to the boat. And then don't going out from the train. And then please don't take anything except photo and video. And then don't fly drone here before permit. Okay, and to be know. Setelahnya, barulah kami memulai trekking. Melewati ratusan anak tangga sembari menikmati keindahan Pulau Padar.
Ini adalah pos 1. Totalnya di sini ada 5 pos. Kami lanjut menuju pos 2. Tadi baru kita melewati pos 1. Sekarang kita menuju pos 2. Wah, keren pemandangannya. Akhirnya kami pun sampai. Beginilah pemandangan dari pos 2. Dari pos 2, kita langsung menuju pos 3. Lumayan nih kita naik tangganya. Soalnya jamnya juga udah jam 9. Jadi mataharinya udah tinggi. Itu membuat kita menjadi terengah-engah. Padahal kita udah sering jogging. Ya. Ambil napas dulu. Ya. Yuk. Setelah beberapa kali berhenti untuk ambil nafas, akhirnya kami sampai di pos 3. Dari pos 3, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Semakin bergerak ke atas, keindahan Pulau Padar semakin terlihat jelas. Energi makin terkuras. Sesekali kami harus berhenti untuk minum dan juga mengatur nafas. Akhirnya kami sampai di pos 4. Kita sampai di pos 4. Sudah pasti kami rehat sejenak di sini. Atur nafas untuk lanjut menuju pos 5 sembari menikmati view Pulau Padar. Setelah melewati 811 anak tangga, akhirnya kami sampai di pos terakhir, yaitu pos 5. Lelah dan panas terbayar lunas tatkala kami dapat melihat keindahan Pulau Padar dari pos tertinggi. Mengabadikannya dengan kamera ponsel, lalu mengunggahnya ke akun media sosial adalah hal yang pasti dilakukan oleh pengunjung. Ini ada 3 teluk. Ya. Yang pertama, kalau yang itu, yang pertama itu yang warnanya ini putih. Ini warna putih. Jadi kalau yang ini warnanya hitam. Warna hitam. Kalau yang di sebelah sana itu warnanya pink. Ada yang putih, hitam sama pink. Ada 3 teluk ya. 3 teluk. Iya, ya. Cuaca makin terik. Waktu berkunjung hanya tersisa 20 menit lagi. Itu artinya kami harus segera turun untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yaitu Pulau Komodo. Satu demi satu pengunjung naik ke atas bot. ABK melepaskan tali pengait.
suara bot menderu bergerak menjauh meninggalkan Pulau Padar. Dari Pulau Padar ke Pulau Komodo membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Kami kembali disuguhkan pemandangan yang indah. Birunya air laut dengan ombak yang tenang berpadu dengan gugusan pulau-pulau. Hembusan air laut yang disertai rasa lelah selepas trekking membuat sebagian dari kami mengantuk. Namun, kantuk tiba-tiba hilang ketika di depan bot kami terlihat belasan lumba-lumba. Wow. Semakin dekat. Setelah 1,5 jam mengarungi lautan, akhirnya kami bersandar dengan selamat di dermaga. Kami segera bergegas menuju destinasi. Pulau Komodo merupakan pulau paling barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah berjalan beberapa puluh meter, akhirnya kami sampai di Taman Nasional Komodo. Untuk menjaga keamanan pengunjung dari serangan komodo, pengunjung harus ditemani pemandu atau disebut ranger. Kita briefing di sini saja. Bapak Ibu berada di pintu masuk Pulau Komodo yang bernama Loh Liang. Ya, Loh Liang ini diambil dari bahasa lokal orang Komodo. Loh artinya teluk dan liang artinya sarang atau lubang si komodo. Selain hewan komodo, di sini ada beberapa satwa liar kayak rusa, babi hutan, kerbau, burung dan beberapa jenis ular. Tapi kami tidak bisa menjamin. Saya tidak bisa menjamin bahwa Bapak Ibu bisa ketemu hewan yang ada di sini karena hidupnya liar. Ya, di sini nggak kayak kebun binatang. Dan di sini tuh mengandalkan keberuntungan. Misalnya ketemu, ya itu beruntung. Di Pulau Komodo, komodo hidup secara liar. Pengunjung belum tentu akan melihat komodo ketika berkunjung ke sini. Ya. Ini buat menahan si komodo saja kalau misalnya mau nyerang. Oh, dia mau nyerang? Ya, kita tahan di kepalanya. Kalau misalnya komodonya besar, ya kita tahan di kakinya. Oh. Ini gunanya. Itu Makanya gunanya. kayunya ya harus kuat ya, strong. Ini nggak boleh kayu sembarang juga. Ada kayu-kayu tertentu juga yang harus dipakai. Beruntung saat kami berkunjung, kami dapat melihat komodo secara langsung. Ya. Dan ini umurnya sekitar 20 tahun. 20 tahun. Ya. Ini yang medium. Ya, ini masih medium. Jadi kita ikut komodonya ya, pelan-pelan saja. Behind the ranger, please. 20 tahun. Ya. Dan ini jantan. Itu tahu jantan atau betina dari mana? Dari postur tubuh. Kalau untuk jantan itu kepalanya besar, badannya besar dan ekornya lebih panjang. Kalau untuk betina itu kebalikan dari jantan. Besar pulau ini 3.000-an hektar. Jadi komodo nggak per grup, mereka sendiri-sendiri. Ya, jadi ya sulit kita menjumpai si komodo. Karena komodo ini kanibal, saling memakan satu sama lain. Di pengecekan, ya, ini semacam dokter ya, di penelitian tentang hewan yang ada di sini. Ayo kita ke sini. Halo, abang. Oh, take picture. Hello guys, behind please.
Ya. Itu makan apa dia? Itu kayaknya ya sisa makanan yang ada di sini. Setelah melihat dan mendengar penjelasan dari ranger, akhirnya kami diajak trekking masuk ke dalam hutan untuk melihat habitat asli komodo serta satwa liar lainnya. Kotoran komodo. Iya. Pup komodo. Ini kamera nih bisa memantau si komodo beraktivitas di sini. Okay. Kita The camera make photos for me. The Komodo thing. jadi ini kubangan air. Ya, kubangan air ini nggak natural. Ya, ini sengaja kita buat para ranger di sini ya, supaya mengampangkan hewan animal yang ada di sini tuh buat minum. Jadi musim kemarau di sini itu cukup lama, itu 6 bulan. Jadi biasanya komodo datang ke sini bukan hanya buat minum, dia buat berburu juga. Jadi misalnya komodo datang minum, terus mereka akan kamuflas dengan cara biasanya di belakang pohon, stay di area air ini. Nanti kalau misalnya ada rusa atau babi hutan datang minum, nggak lihat komodo, nanti jaraknya 1 atau 2 meter dengan si komodo, komodo itu langsung gigit. Jadi harus pas gigit, mereka nggak langsung makan, mereka lepas. Ya, melepas terus 2-3 hari deer atau si wild pig ini lemah ya dan mati, mereka langsung menghirup bekas gigitannya tadi ya, bangun terus dia hirup dengan cara dengan hidung dan mengecap dengan lidah bekas darah si hewan tadi yang dia gigit itu, nanti dia akan temukan ya, jadi dia akan makan. Biasanya bukan 1 komodo saja, 2-3 ekor komodo karena penciumannya itu sangat-sangat tajam. Akhirnya trekking pun usai. Itu ada bakteri. Ya. Dan saya harap bukan 1 kali ini saja, bisa lain kali datang ke sini buat berkunjung lagi. Nanti ajak teman-temannya atau keluarganya, nanti saya siap mengantar. Oke, dan terima kasih banyak. Dan di sini ada masyarakat lokal orang komodo, ya, jualan souvenir. Kalau mau beli barang-barang atau oleh-oleh, silahkan saling menawar satu sama lain di sini. Nanti kalau Kami segera bergegas kembali ke bot untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yaitu Pink Beach. Bot bersiap untuk berangkat. Salah satu ABK membagikan nasi katak untuk makan siang. Kami pun melanjutkan perjalanan sembari menikmati makan siang. Lama perjalanan dari Pulau Komodo ke Pink Beach adalah 45 menit. Akhirnya kami pun sampai. Aktivitas yang bisa dilakukan di sini adalah snorkeling. Terlihat ABK membantu memilihkan perlengkapan snorkeling untuk wisatawan. Kami segera bergegas menuju pantai. Seperti namanya, pantai eksotis dan indah ini memiliki pasir berwarna merah muda. Pink Beach atau yang dikenal Pantai Merah di Pulau Komodo menjadi satu dari 7 pantai berpasir merah muda di dunia. Ayahku mencoba untuk snorkeling. Ini adalah pengalaman pertamanya, sehingga tidak bisa sembari mengambil video keindahan bawah laut Pink Beach. Selanjutnya, ayahku menerbangkan drone, melihat keindahan Pink Beach dari udara.
Tidak terasa 45 menit sudah kami di sini. ABK berseru agar segera kembali ke bot untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi terakhir, yaitu Manta Point. Bot segera melaju. Langit tampak mendung. Kami berharap agar tidak sampai turun hujan. 3 destinasi sudah kami kunjungi. Tenaga sudah cukup terkuras. Sepanjang perjalanan menuju Manta Point, tidak banyak hal yang bisa kami lakukan. Hanya duduk bersandar, mengumpulkan tenaga untuk berwisata di destinasi yang terakhir. Kami melihat kapal pinisi yang sedang memindahkan penumpang ke perahu kecil. Itu tandanya sebentar lagi kami akan sampai di Manta Point. Daya tarik Manta Point terletak pada kehadiran ikan pari manta. Di sini kita berenang dengan bebas dan ditemani kerumunan ikan pari manta dari jarak yang sangat dekat. Beberapa wisatawan terlihat menceburkan diri ke laut. Kami cukup mengamati dari atas bot saja, mengingat kami belum pernah berenang di lautan lepas. Takut kalau tiba-tiba di tengah laut mengalami kram. Apalagi saat itu, kata ABK, arus laut cukup deras. Setengah jam di Manta Point, akhirnya kami mengakhiri wisata kali ini. Kembali ke Labuan Bajo dengan lama perjalanan sekitar 2 jam. Tepat pukul 5 sore, akhirnya kami tiba dengan selamat di dermaga Bintang Timur. Jangkar dilepas. ABK turun dari kemudi, menautkan tali di dermaga. Kami dan penumpang lainnya bersiap turun. Sungguh perjalanan yang luar biasa mengarungi lautan Flores, mengunjungi dan melihat gugusan pulau-pulau di sekitarnya. Kami akhiri trip kali ini dengan saling bersalaman, mengucap syukur karena diberi kelancaran, dan bisa kembali pulang dengan sejuta pengalaman dan kenangan. Terima kasih Bapak.